Masa pandemi adalah hal yang berat bagi kita. Masa yang mengharuskan kita untuk selalu berada di rumah. Kecuali ada beberapa hal penting yang memaksa kita untuk keluar. Ya, meskipun sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan PSBB transisi, tetapi kita tetap dihimbau untuk berada di rumah. Selama di rumah ini, ada beberapa perubahan yang sangat nyata. Salah satunya adalah penggunaan media sosial yang semakin tinggi. Karena kita dalam arus sosial, maka kita harus bijak dalam penggunaan media sosial dan mampu menciptakan hubungan baik lewat perantara media sosial ini. Jadi, itu adalah topik yang ingin saya bicarakan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Nur Aziza dari program studi komunikasi angkatan 57 Sekolah Vokasi IPB. Jadi sesuai beberapa detik yang lalu bahwa saya ingin membicarakan mengenai bagaimana agar kita bijak dalam menggunakan sosial media dan bagaimana agar kita mampu membangun hubungan yang baik lewat perantara media sosial ini. Nah teman-teman, jadi awalnya media sosial ini penggunaannya masih minim. Tetapi karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi mendorong kita untuk menggunakannya dan sampai saat ini penggunaan media sosial semakin tinggi. Penggunaan media sosial ini mewajibkan kita untuk menggunakannya dengan baik. Karena jika kita salah maka akan menimbulkan hal yang negatif bagi diri sendiri ataupun kepada orang lain. Maka dari itu saya punya beberapa tips yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersosialisasi haruslah menggunakan kata-kata yang baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Kita tidak bisa seenaknya berperilaku atau menulis kata-kata yang dapat menyinggung orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertengkaran antar pribadi. Nah, makanya dari itu teman-teman, setiap kita ingin berbicara atau berperilaku, kita harus berhati-hati apakah kita menyinggung orang lain ataupun tidak. Lalu yang kedua, banyak orang di luar sana yang dapat mengetahui informasi mengenai kita yang ada di sosial media. Tapi jangan sekali-sekali kalian mencantumkan informasi yang secara detail mengenai pribadi sendiri. Karena di luar sana banyak orang yang dapat kita curigai. Takutnya informasi yang mereka dapat mengenai kita dapat dilakukan hal-hal yang aneh. Bahkan hal tersebut yang bisa menimbulkan negatif bagi kita. Makanya dari itu, informasi pribadi mengenai nomor telepon, nomor rumah, dan semacamnya, itu harus kita simpan dengan baik-baik. Lalu yang ketiga, nah untuk poin ketiga ini, kita harus benar-benar jeli terhadap konten yang ingin kita unggah. Sebelum diunggah nih ya, konten tersebut dicek kembali, apakah bermanfaat bagi orang lain, apakah tidak menyinggung orang lain. Nah, seperti itu contohnya, dan banyak hal yang bisa menjadi referensi untuk mengecek kembali konten tersebut. Karena jika ada hal negatif dari konten yang ingin kita unggah, itu takutnya menyebabkan perselisihan antar pribadi. Lalu, poin keempat. Relasi memang diperlukan bagi kehidupan kita. Relasi perlu diperluas, dan salah satu memperluas relasi kita adalah dengan menggunakan media sosial ini. Tetapi saat kita memperoleh relasi ini, kita harus menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk, dan pastinya kita harus menjauhkan relasi yang buruk bagi kita. Dan yang terakhir, poin kelima, gunakanlah media sosial sesuai kebutuhannya masing-masing. Jangan terlalu banyak ataupun jangan kelebihan, karena takutnya dapat menimbulkan hal yang negatif bagi diri sendiri. Salah satu contohnya adalah dapat menyebabkan sakit mata, lalu dapat menimbulkan keseharian yang tidak efektif, dan lainnya. Makanya dari itu teman-teman, gunakanlah media sosial sesuai kebutuhannya, jangan terlalu banyak. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita bijak dalam menggunakan sosial media, maka hubungan baik kita kepada orang lain akan dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.